Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini dampak longsor di Majene, Sulawesi Barat, sudah terhubung bersama kami Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Majene, Sirajudin. Selamat sore, Pak Sirajudin. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, seperti apa kondisi terkini dan bagaimana update dari upaya normalisasi akses jalan yang tertutup longsor, Pak? Ya, baik. Jadi kejadian longsor tadi malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, ini menutup hampir 120 meter, sekitar 120 meter badan jalan yang ada di Kecamatan Tuwo Sendana. Jadi saat ini sudah dilakukan pembersihan. Jadi sejak pagi tadi sudah ada sekitar lima alat berat, 3 eskavator, 1 eskavator mini, dan ada alat berat loader. Jadi kemungkinan besar kami dari pemerintah Kabupaten Majene meminta kepada pihak terkait dalam ini Badan Jalan Nasional untuk bisa menambah peralatan agar bisa melakukan percepatan terhadap penanganan longsor tersebut. Di target apabila tidak ada halangan, semoga 2 hari ke depan ini sudah bisa dilalui dan pembersihan total kita targetkan sampai 7 hari untuk pelaksanaan pembersihan material lumpur ini. Tapi supaya bisa dilalui dengan cepat, diusahakan bisa sampai 2 hari ini. Semoga tidak ada halangan, cuaca tetap mendukung untuk melakukan pembersihan. Ya, begitu. Jadi akan ada penambahan alat berat agar setidaknya target 2 hari ke depan jalur ini sudah bisa dilalui kembali begitu ya Pak Sirajudin. Pak, apakah 120 meter kurang lebih jalan yang tertutup ini hanya satu titik atau ada beberapa titik Pak yang terkena dampak dari longsor, Pak? Untuk jarak 120 meter itu satu titik itu bersambung, kemudian di beberapa titik juga ada longsor-longsor kecil. Ini adalah akibat memang curah hujan yang cukup besar dan lama sejak kemarin. Jadi ini sangat potensial memang untuk terjadinya longsor. Oke, artinya curah hujan dalam beberapa hari ke depan masih cukup tinggi begitu ya Pak ya. Seperti apa Pak antisipasinya Pak Sirajudin? Ya, jadi sekarang alat berat sudah berada di lokasi. Kita fokus pada satu titik ini untuk menyelesaikan satu titik yang longsor besar. Kemudian selanjutnya sambil ini kita juga akan menyelesaikan titik-titik yang lain, longsor kecil. Kemudian ini kan masih dalam kondisi curah hujan cukup tinggi. Ya, kami berharap supaya warga masyarakat ini untuk tetap hati-hati dulu. Jadi kita menghimbau apabila ada rencana untuk melakukan perjalanan untuk ditunda dulu sampai kondisi jalan lintas barat ini dianggap aman. Oke, jadi imbauannya adalah untuk menunda perjalanan yang melintasi jalur lintas barat Majene. Tetapi Pak, jika ada masyarakat yang kemudian urgent harus melalui jalur ini begitu, apakah ada jalur alternatif lain Pak yang bisa digunakan oleh masyarakat Pak? Untuk jalan darat itu tidak ada jalur alternatif lain. Jadi pemerintah kabupaten juga sudah berkoordinasi dengan masyarakat dan Basarnas dan BPBD agar bisa menyiapkan perahu karet, dan ini untuk melayani kegiatan seperti layanan kesehatan, ambulans. Jadi kami juga pun menyiapkan ambulans di lokasi apabila ada rujukan dari wilayah bagian barat ini, rujukan ke kota itu bisa menggunakan fasilitas perahu karet dan ambulans yang kita siapkan di titik lokasi. Oke, artinya Pak Sirajudin, untuk perahu karet ini apakah ini akan melalui jalur laut, jalur sungai, atau jalur apa Pak untuk perahu karet ini Pak? Jalur laut. Jalur laut, ini karena untuk bisa mengakses ke wilayah mana saja Pak jalur laut ini Pak? Jadi hanya melewati beberapa meter dari lokasi. Jadi seperti ini modelnya di videonya. Jadi untuk melewati sekitar 500 sampai 1 kilo. Sehingga bisa melewati titik longsor tersebut. Oke, jadi jalur laut ini
alternatif untuk melewati jalan yang masih tertutup, tapi ini hanya 500 meter, kemudian di depannya bisa melanjutkan perjalanan begitu Pak. Dengan menggunakan Ya, apa Pak siap. kemudian? Artinya ini tidak bisa untuk mobil begitu kan, kalau bagi mereka yang menggunakan Iya. kendaraan bagaimana Pak? Bagaimana kemudian Ini hanya mereka bisa untuk mengakses ke lokasi tujuan mereka? Jadi ini hanya untuk kondisi darurat seperti pelayanan rujukan ke rumah sakit di Kabupaten Majene. Baik, Pak Kemudian ada Sirayudin tadi beberapa lain warga juga yang menggunakan fasilitas itu. Baik, Pak Sirayudin tadi ada mengatakan memang curah hujan masih cukup tinggi, begitu artinya longsor susulan ini masih bisa memungkinkan terjadi, Pak. Nah ini bagaimana kemudian antisipasi apalagi saat ini kan pengerjaan pembersihan di jalur lintas barat di Majene masih dikerjakan begitu ya Pak ya, untuk mengantisipasi adanya longsor susulan ini apa yang kemudian yang sudah direncanakan begitu oleh pihak BPBD setempat, Pak? Jadi saat ini mungkin kita tidak bisa menghindari curah hujan yang tinggi. Jadi kita setidaknya standby siap. Misalnya ada longsor susulan ya kita bisa segera melakukan pembersihan ke wilayah tersebut. Tapi yang pasti warga harus diimbau untuk menunda perjalanan, jangan sampai berada pada titik itu bisa membahayakan bagi mereka. Jadi amannya adalah warga menunda dulu perjalanan ke Oke. wilayah barat atau ke wilayah selatan. Baik, jadi imbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya longsor susulan untuk menunda perjalanan, terutama yang akan melintasi jalur lintas barat Majene ini hingga mungkin 2 hari ke depan begitu ya Pak ya, targetnya Yes, yes. akan selesai dibersihkan. Baik, terima kasih Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Majene, Sirayudin. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Headline News.